Ketika kita melihat suatu kapal di dermaga, mungkin di benak kita akan terlintas suatu pertanyaan. Mengapa kapal sebesar itu terapung di atas air? Sedangkan ketika kita mencelupkan benda ini ke dalam air, benda ini tidak mengapung melainkan tenggelam. Kok bisa seperti itu ya? Padahal kapal sebesar itu terapung, tapi silet ini yang kecil ini tenggelam. Nah, peristiwa tadi bisa kita jelaskan melalui fisika. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kapal tersebut terapung di atas air. Untuk tahu bagaimana cara kapal tersebut mengapung di atas air, kita perlu melakukan praktikum sederhana. Tapi sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu dulu tentang hukum Archimedes yang berbunyi seperti ini. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam air, benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat dari zat tersebut yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini benda yang akan kita celupkan ke dalam zat cair. Nah, zat cair kita ilustrasikan sebagai tangan. Nah, ketika kita mencelupkan di sini kan ada bagian dari zat cair ini yang posisinya digantikan oleh ini ya, oleh si benda ini. Nah, posisi yang dipindahkan itu menyebabkan gaya angkat dari benda mengalami gaya angkat disebabkan oleh dia itu menempati posisi dari zat cair tadi. Pertama kita masukkan suatu silet ini ya ke dalam suatu gelas berisi air. Kita masukkan dalam posisi seperti ini, posisinya seperti ini. Yang kedua kita masukkan dengan posisi seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, ketika kita memasukkan dengan posisinya seperti ini, mencelupkannya seperti ini, silet ini akan tenggelam. Tapi ketika kita masukkan dengan posisi silet ini seperti ini, silet ini tidak tenggelam. Biar lebih jelas, saya akan ilustrasikan praktikum tadi dengan buku ini. Nah, bayangkan saja ya, buku ini tadi silet yang dicelupkan tadi itu. Ketika kita mencelupkan silet itu seperti ini, nah, yang menyentuh air tadi adalah bagian ini. Nah, bagian ini itu, sedangkan ketika kita mencelupkan silet itu seperti ini, nah, maka yang menyentuh air itu bagian ini. Nah, bedanya apa? Ketika kita mencelupkan seperti ini, luas yang menyentuh air itu lebih kecil daripada ketika kita menyelupkannya dengan posisi seperti ini, luasnya itu lebih besar. Nah, hal ini memenuhi persamaan Pascal yang persamaannya seperti berikut ini. Nah, dari persamaan tadi kita tahu bahwa semakin besar luas dari benda yang tercelupkan ke air, maka gaya angkatnya itu semakin besar.
Oleh karena itu juga seorang teknisi itu mendesain sedemikian rupa bagaimana permukaan dari suatu kapal itu, permukaan bawahnya ya, itu didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gaya angkat yang besar ya. Jadi itulah penjelasan bagaimana kapal yang sebesar itu tapi tetap terapung di atas air.